Berlatar pada akhir abad ke-21, dunia dilanda penyakit, polusi, dan kelebihan populasi akibat terlalu banyak angka kelahiran dibandingkan kematian yang membuat bumi ini penuh, sesak, sempit, dan kacau balau. Alhasil, para pejabat, penguasa, orang-orang kaya bercuan dan berduit pun memutuskan meninggalkan planet bumi, pindah ke tempat tinggal baru bernama Elysium, yang secara teknis adalah stasiun luar angkasa terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Di sana, orang-orang kaya tidak hanya melestarikan gaya hidup mereka yang mewah, tapi juga ditunjang oleh fasilitas canggih yang salah satunya adalah yang paling istimewa, yaitu kapsul medis, alat kesehatan yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit tanpa terkecuali, bahkan bisa memperpanjang umur seseorang. Mi para mí. Dan inilah Elysium. Cerita dimulai pada tahun 2154 atau sekitar 130 tahun lagi dari sekarang, yaitu tahun 2024, lebih tepatnya tanggal 8 Agustus ketika saya membuat video ini, di mana kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Max, satu dari sekian banyak orang miskin yang masih tinggal di planet bumi dan berada di salah satu kota, yaitu kota Los Angeles. Di tahun itu sudah tidak ada lagi yang namanya aparat kepolisian berseragam yang mengayomi, melindungi, dan dicintai oleh masyarakat, melainkan sudah diganti dengan robot kecerdasan buatan yang diprogram sama seperti tugas seorang polisi. Karena Max adalah mantan narapidana, ia pun diminta untuk menunjukkan isi tasnya. Namun karena Max menolak, para polisi robot pun langsung menjatuhkannya, termasuk menciderai lengannya. Alhasil, Max pun harus pergi ke rumah sakit tepat saat ia secara kebetulan bertemu dengan teman lama, atau lebih tepatnya kekasih lama, yang bernama, kita panggil saja Yuli, supaya lebih mudah mengingatnya. Max mengajaknya makan malam sebagai rasa terima kasih, tetapi boro-boro makan malam, Yuli yang seorang single parent tak memiliki banyak waktu luang karena punya anak kecil yang masih butuh perhatiannya. Selesai diobati, Max harus pergi ke kantor polisi untuk mengklarifikasi masalah tadi. Petugas yang menanganinya adalah sebuah robot yang mustahil diajak kompromi, apalagi dikasih suap, sehingga Max harus pasrah ketika masa pembebasan bersyaratnya akan dipertimbangkan kembali, dan bisa jadi ia akan masuk penjara lagi. Tiba di tempat kerja, yaitu sebuah pabrik pembuatan robot. Max bekerja sebagai operator di bagian pemanasan, di mana pabrik ini dikelola oleh seorang pria bernama, kita panggil saja si direktur, yang tentu saja beliau ini adalah salah satu orang kaya warga Elysium yang setiap hari datang ke planet bumi hanya untuk memantau pekerjaan di pabrik robot miliknya. Sejenak kita tinggalkan dulu Max dan beralih pada kelompok penjahat yang biasa membawa para penumpang ilegal pergi ke Elysium, di mana mereka mematok tarif untuk siapa saja warga bumi yang ingin pergi ke Elysium tanpa ada jaminan pasti untuk mereka bisa sampai di sana dengan selamat. Ada 3 pesawat yang akan terbang hari ini. Mereka, para penumpang, hanya ingin menyembuhkan berbagai macam penyakit menggunakan kapsul medis, dan satu-satunya cara adalah dengan pergi ke Elysium secara ilegal. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan Menteri Pertahanan Elysium yang bernama Dela. Ia dikenal sangat tegas dan ketat dalam membuat peraturan, terutama ketika mengetahui ada pesawat ilegal yang menuju ke Elysium. Dela langsung melakukan tindakan main hakim sendiri dengan menugaskan salah satu agen rahasianya di planet bumi bernama Agen Kruger untuk menjatuhkan ketiga pesawat tersebut menggunakan rudal canggihnya. Dan ya, 2 pesawat pun hancur, sementara 1 pesawat lagi berhasil menghindar, bahkan sukses memasuki atmosfer buatan di Elysium dan mendarat dengan selamat. Dikira sudah aman, Elysium juga punya penjagaan ketat dari para polisi robot. Dari sekian banyak penumpang ilegal yang berhasil ditangkap, ada seorang ibu dan anak yang memasuki salah satu rumah hanya untuk bisa menggunakan kapsul medis demi menyembuhkan si anak dari kelumpuhannya. Setelah si anak bisa berjalan normal, ia dan ibunya pun ditangkap, kemudian akan dikembalikan ke habitat aslinya, yaitu planet bumi.
Akibat dari tindakan Dela yang sering main hakim sendiri, terutama menugaskan agen Kruger yang dikenal tidak memiliki aturan, membuat Dela disidang oleh Bapak Presiden dan Dewan Elysium, di mana Dela diminta untuk mencabut izin operasi agen Kruger, termasuk menarik semua fasilitas yang diberikan. Kembali ke Max yang terlihat sedang kerja lembur, ia mendapati masalah ketika pintu penutup mengalami macet sehingga Pak Mandor yang tak ingin produksi terhambat pun memaksa Max untuk masuk ke dalam dan perbaiki pintunya secepat mungkin. Dan ya, pintu pun tertutup secara otomatis disusul dengan pemanas yang menyala mengeluarkan radiasi dalam jumlah tinggi sehingga Max pun terpapar radiasi tinggi. Ia dinyatakan sekarat dan akan mati dalam 5 hari lagi, di mana sang direktur pemilik pabrik pun sama sekali tidak ada peduli-pedulinya dan malah menyuruh si Mandor untuk segera memecatnya. Malang nasib Max yang bahkan tidak diberi uang pesangon dan pengobatan. Ia pulang dengan kondisi yang mengkaruniakan, di mana Samsul, sang sahabat setia, langsung membawanya menemui kelompok penjahat agar bisa pergi ke Elysium secara ilegal dan menyembuhkan tubuhnya menggunakan kapsul medis. Dia bernama Spider, bos dari kelompok penjahat sekaligus mantan majikan Max waktu masih jadi kriminal dulu. Menyadari Max sedang sekarat dan tak punya uang untuk ongkos ke Elysium, Spider pun memanfaatkan penderitaan Max dengan menawarinya satu pekerjaan dengan imbalan pergi ke Elysium secara gratis. Pekerjaan yang dimaksud adalah mencuri data-data penting seperti akun rekening, aset berharga, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan uang. Perlu diketahui bahwa orang-orang kaya di tahun itu tidak lagi menyimpan data di hard disk, flash disk, atau kartu memori, melainkan di otak mereka sendiri, di kepala mereka sendiri. Dengan kata lain, pekerjaan ini bukan pencurian, tapi lebih kepada penculikan. Organic information. Karena kondisi tubuh Max lemah dan sekarat, Spider sudah punya solusi untuk hal itu, yakni dengan akan memodifikasi tubuh Max menggunakan sejenis teknologi mirip exoskeleton yang nantinya Max akan mengalami peningkatan fisik dan punya kekuatan setara dengan robot. Di waktu yang bersamaan di Elysium, Dela melakukan pertemuan rahasia dengan si direktur. Rupa-rupanya Dela berencana melakukan kudeta alias upaya perebutan kekuasaan agar bisa menjadi presiden baru, yang karena si direktur adalah orang yang membuat sistem di Elysium, Dela pun memintanya untuk memprogram ulang sistemnya dan membuat Dela menjadi presiden barunya dengan imbalan kontrak kerjasama selama 200 tahun dengan pabrik robot milik si direktur. Rencananya, si direktur akan pergi ke bumi untuk mengambil data penting yang akan ia simpan di otaknya, kemudian kembali ke Elysium dan langsung melakukan rencana kudeta ini. Kembali ke Max yang baru saja melakukan operasi peningkatan, secara teknis rangka hidrolik ini akan dipaku pada tulang belakang dan tulang-tulang lain di tubuhnya, termasuk disambungkan dengan syaraf otak di kepalanya menggunakan alat yang bernama konektor. Alhasil, inilah Max sekarang, sosok baru yang punya kekuatan fisik setara robot, di mana target yang akan mereka culik tidak lain dan tidak bukan adalah si direktur yang memang Max punya dendam pribadi atas kejadian yang menimpanya tempo hari. Max, Samsul, dan rekan-rekan pun terlihat sudah bersiap di posisi dekat pabrik, sementara si direktur terlihat baru selesai memindahkan data penting pada otaknya. Ia pun naik ke dalam pesawat bersama dengan 2 pengawal robotnya tepat saat Max sedang ancang-ancang akan menembaknya, dan tiba-tiba ya, pesawat yang ditumpangi si direktur pun jatuh di kawasan terbuka dengan rekan-rekan Max yang akan datang menjemputnya. Mengetahui si direktur dalam bahaya, Dela langsung menghubungi agen andalannya yaitu agen Kruger yang langsung menyetujui tugas tersebut. Max dan tim terlihat sudah berada di lokasi pesawat jatuh. Mereka langsung melakukan pengepungan sampai akhirnya terlibat baku tembak dengan 2 robot pengawal yang bertugas melindungi si direktur. Satu robot berhasil dijatuhkan, tinggal 1 robot lagi yang harus mereka hadapi, di mana 1 anggota tim yang belenggu pun menembak secara tidak beraturan yang menyebabkan si direktur terkena tembakan. Disinilah Max akan menguji coba fisik barunya. Ia terlibat pertarungan hand to hand dengan si robot dan berhasil mengalahkannya dengan cukup mudah.
Tanpa buang waktu, Max dan tim langsung memindahkan data di otak si direktur ke dalam otak milik Max. Di mana saat data tersebut sudah berhasil dipindahkan, muncullah Kruger dan timnya yang melepaskan beberapa peledak kecil dan... Tersisa Max dan Samsul. Kruger langsung turun mendatangi Max untuk menghabisinya, di mana Samsul sempat menyelamatkan Max yang justru malah membuatnya maut. Hal itu dimanfaatkan Max untuk mengambil senjatanya dan inilah yang terjadi. Max menjadi satu-satunya orang yang selamat dengan data penting di dalam kepalanya. Ia pun kabur ke tengah pemukiman padat penduduk agar bisa bersembunyi dari kejaran si Kruger. Dela yang menyadari Max memiliki data penting itu pun langsung mengaktifkan aturan larangan terbang sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa pergi meninggalkan kota tersebut. Max pergi ke rumah sakit tempat Yuli bekerja sehingga ia langsung dibawa pulang ke rumah untuk diobati di sana, di mana esok paginya saat Max sudah pulih, Yuli yang mengetahui rencana Max pergi ke Elysium pun meminta tolong agar Max mau membawa sekalian putrinya yang bernama Matilda yang diketahui sedang sakit leukemia. Meski Yuli sudah menolongnya, Max jelas tidak bisa membawa Matilda putrinya karena boro-boro mikirin orang lain, nyawanya sendiri pun masih belum jelas seperti apa nanti, sehingga Max memilih untuk langsung pergi sebelum melibatkan Yuli dan putrinya dalam masalah ini. Baru saja keluar, Max langsung dibuntuti oleh drone pelacak yang sebelumnya sudah ditebar Kruger, di mana Max berhasil menjatuhkan drone tersebut dan langsung kabur saat itu juga. Tak lama, Kruger pun muncul di lokasi setelah mendapat informasi terkait warga yang sempat membantu Max tadi malam, di mana Kruger akhirnya menemukan warga yang dimaksud, yaitu Yuli dan Matilda yang langsung ia bawa untuk dijadikan sebagai sandera. Max sendiri terlihat sudah tiba di markas Spider untuk meminta imbalan atas pekerjaannya. Namun karena ada aturan larangan terbang yang baru dikeluarkan oleh Dela, Spider tidak bisa mengirim Max sekarang. Ia justru malah ingin fokus dulu pada data penting di dalam kepala Max yang setelah dibuka, Spider benar-benar terkejut saat menyadari bahwa data tersebut adalah program untuk mereset ulang sistem Elysium yang barang siapa memiliki ini, maka ia akan mampu mengambil alih seluruh sistem termasuk membuka perbatasan yang memungkinkan semua manusia di dunia akan bisa menjadi warga resmi Elysium. We can save everyone. Max sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Yang ia pedulikan hanyalah nyawanya sendiri yang semakin mepet, sehingga daripada menunggu Dela membuka larangan terbangnya, Max memilih untuk kembali ke lokasi drone jatuh dan memancing agen Kruger agar datang menemuinya. Menyadari data penting yang ada di dalam otaknya, Max dengan peledak di tangan pun meminta Kruger agar membawanya ke Elysium, yang ketika masuk, Max cukup terkejut saat melihat Yuli dan Matilda ada di dalam sana dan harus ikut terlibat dalam masalahnya. Kruger langsung melapor kepada Dela agar mencabut aturan larangan terbangnya, sementara di saat yang sama, Spider yang sebelumnya sudah menanam alat pelacak di tubuh Max pun langsung ikut menyusul terbang menuju Elysium. Tiba di Elysium, Kruger mulai bertingkah ketika ia mengganggu Yuli dan Matilda yang akhirnya membuat Max jadi geram, terpancing untuk mengancam akan meledakkan mereka semua, di mana saat Kruger dan si anak buah sedang mencoba menjatuhkannya, bom itu pun benar-benar jatuh ke lantai dan... Kruger sekarat akibat terkena ledakan secara langsung. Max dilumpuhkan menggunakan senjata listrik, sementara Yuli dengan cepat membawa Matilda putrinya untuk disembuhkan menggunakan kapsul medis. Namun karena butuh data pengenal khusus untuk menggunakannya, Yuli pun gagal menyembuhkan putrinya dan justru malah harus dilumpuhkan oleh salah satu anak buah Kruger yang datang ke sana. Yuli dan Matilda pun dikurung dalam sebuah ruangan, sedangkan Max terlihat sedang akan diambil data penting yang ada di dalam kepalanya, sementara Kruger sendiri dibawa oleh anak buahnya untuk disembuhkan menggunakan kapsul medis. Yang sungguh luar biasa sekali kapsul medis ini, yang tidak hanya menyembuhkan penyakit dalam, tetapi juga dapat merekonstruksi ulang bagian tubuh yang hancur agar bisa pulih dalam hitungan detik saja.
Tak lama setelah Kruger sudah kembali normal, muncullah Dela yang marah akibat tindakan Kruger yang dianggap terlalu brutal dan bisa membahayakan rencana terselubungnya. Alih-alih akan menurut dan mendengar perintahnya, Dela justru harus kena karma saat Kruger mengambil pecahan kaca dan menikam leher Dela hingga maut saat itu juga. Kruger yang sejak awal punya kecenderungan psikopat pun menjadi sangat berambisi untuk menghabisi Max. Ia melakukan peningkatan pada tubuhnya dan berencana untuk menghabisi Max dengan tangannya sendiri. Max sendiri berhasil lolos sebelum para petugas selesai memindahkan data pentingnya, di mana pada saat yang sama Spider dan pasukan terlihat sudah tiba di sana sehingga Max dengan cepat memberitahukan posisinya agar mereka bisa datang membantu. Kruger terlihat masih berkeliling mencari Max, sementara dua anak buahnya diperintahkan untuk menghabisi Yuli dan Matilda putrinya, yang tepat saat salah satu anak buah akan melakukannya, tiba-tiba Max berhasil menjatuhkan dua anak buah Kruger. Yuli dan Matilda disuruh naik lift menuju lantai atas tempat kapsul medisnya berada, sementara ia akan menjalankan rencananya bersama Spider yang terlihat baru datang, yang rencananya sendiri adalah dengan memprogram ulang seluruh sistem dan membuat semua umat manusia menjadi warga resmi Elysium. Pemaksudan mereka pun terhenti saat Kruger berhasil menyusul, yang tepat berlokasi di atas jembatan ruangan mesin. Kruger dengan fisik yang sudah ditingkatkan pun berhasil membuka paksa pintu daruratnya dan sama-sama punya fisik dan kekuatan yang sudah ditingkatkan. Max dan Kruger pun terlibat pertarungan, yang karena Kruger punya jam terbang lebih banyak, Max pun harus terdesak sampai berkali-kali sehingga di momen itulah Max akhirnya ingat dengan Purwadaksi. Ia yang sadar dengan takdir pun mulai mengerahkan seluruh yang dimiliki hingga berhasil mencabut konektor yang tertanam di kepala si agen Kruger. Masih tak menyerah, Kruger mencabut pin granatnya dan bermaksud maut bersama-sama, tetapi Max keburu menyadari hal itu dan langsung melemparnya ke bawah jembatan. Setelah tak ada lagi halang rintang, Max bergegas memindahkan data di otaknya dengan bantuan Spider, di mana tindakan itu rupanya punya resiko yang tidak bisa dihindari, yaitu kematian dari si Max itu sendiri, sehingga sungguh perjuangannya sedari tadi harus berakhir sia-sia. Tapi setidaknya Max bisa lega karena dengan tindakan heroiknya ini, semua umat manusia di planet bumi akan resmi menjadi warga Elysium. Tak lama setelah Max menghembuskan nafas terakhirnya, sistem pun mereset ulang dan kembali ke setelan awal, sehingga ketika Pak Presiden dan Pas Pampres robotnya datang, Spider tidak bisa ditangkap karena sudah dinyatakan sebagai bagian dari warga Elysium. Secara otomatis, sistem kecerdasan buatan pun mengirim banyak sekali pesawat untuk mengangkut semua warga di bumi, yang pada akhirnya tak ada lagi si kaya dan si miskin. Semua orang sama dan berhak mendapatkan fasilitas seperti orang-orang kaya di Elysium ini.